wabarakatuh. Hai, selamat datang di acara podcast SMA Mercapos 2021. Di era pandemi ini, banyak perubahan yang telah dan sedang terjadi hampir di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Dan sekarang saya, Tamara Rahma Florencia, yang menjadi moderator acara kali ini. Dan yang pastinya nih, saya nggak sendirian. Di samping saya sudah ada Mbak Eka Sari Kumala dari SMA Al-Furqon. Iya, dari SMA Al-Furqon. Halo. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya. sehat-sehat terus ya. Iya, sehat. Nah teman-teman, sekarang saya sama Mbak Lala ini mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang Pendidikan di era new normal. di mana pemerintah itu dapat kabar ya kalau Iya. corona itu datang di Indonesia Iya. tanggal 1 Maret 2020. Sampai akhirnya pemerintah memberlakukan seluruh kegiatan secara online, Iya, tak betul. terkecuali di bidang pendidikan. Iya. Kalau menurut Mbak Lala nih, perubahan apa yang Mbak Lala rasain sebelum adanya pandemi sampai adanya pandemi sekarang? Nah, sebagaimana yang kita ketahui nih bahwa adanya pandemi COVID ini memberikan pengaruh yang sangat besar kan bagi kita. Iya, benar. Tak terkecuali di bidang sosial. Iya. Nah, yang aku rasakan di sini adalah kurangnya aku dalam bersosialisasi. Paling kalau ketemu temen nih cuma bisa say hi dari jauh. Iya, karena udah lama nggak Iya, ketemu, jadi- bahkan kayak orang nggak kenal gitu Iya, ya. karena awkward Iya, ya. canggung. Terus cuma lirik-lirikan Iya, doang. bener ya. banget. Terus kalau dari dampaknya sendiri buat Mbak Lala gimana? Karena saya kan seorang pelajar ya, Iya. jadi setiap hal kan pasti ada plus minusnya nih. Nah, pembelajaran secara online yang aku rasakan di sini adalah karakter pendidikannya nih kurang menyentuh pada setiap Kurang menyentuh. individu siswa ya. Oh, apa mungkin gurunya sama murid jarang Nggak ketemu iya, nggak ketemu langsung Iya, gitu nggak ketemu ya. langsung. Jadi gurunya nggak bisa memantau nih anak muridnya gimana Iya, ya di bener rumah, gitu banget ya. Tapi ada hal positifnya nih, di mana Apa? teknologi menjadi hal penting dan berkembang dengan pesat Iya gitu. sih, kalau dipikir-pikir Iya. bener juga ya. Teknologi Iya, sekarang lagi bener. naik daun karena apa-apa perlunya gadget Gadget, ya, iya. apa perlunya internet, teknologi, Iya. semua butuh ya. Bangun tidur yang dicari gadget. Iya, bener Iya, banget. kayak belahan jiwa tuh Iya, gadget. kayaknya kita ngalamin sendiri Iya. ya. Terus pemerintah sekarang itu lagi memberlakukan penerapan era new New normal. normal ya. Sebenarnya new normal sendiri itu apa sih? Nah, new normal adalah kebiasaan baru atau kenormalan baru. Dengan kata lain, new normal adalah rangka mempercepat penanganan COVID-19 dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan. Sosial, ekonomi, Ekonomi, dan dan kesehatan. kesehatan, ya. Kalau dalam bidang pendidikan sendiri gimana? Nah, kalau dalam bidang pendidikan nih, berarti mengembalikan model belajar secara tatap muka seperti biasa. Tapi lain dengan dulu sebelum ada pandemi COVID ini. Iya. Kita kan kalau belum ada pandemi COVID, kita bebas kemana aja tanpa pakai masker, menjaga jarak gitu kan. Iya, Tapi benar. kalau di era new normal ini, kita belajar secara tatap muka dengan kedisiplinan baru. Jadi kita belajar itu sambil memakai masker, mengurangi mobilitas, menjaga jarak aman. Tapi di situ kita tetap masih bisa bercanda. Oh, jadi- Iya, tanpa mengurangi sedikit bersosialisasi gitu. Ya, jadi tetap tatap muka tapi tidak melupakan untuk melakukan protokol Iya, kesehatan. benar ya. banget. Kalau di sekolah Mbak Lala sendiri sudah diberlakukan penerapan era new normal? Di sekolah saya sudah diberlakukannya penerapan era new normal dengan pastinya banyak pertimbangan dan perizinan dari dinas, serta kita juga tidak lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan. tetap melakukan protokol Iya, kesehatan benar ya, banget. itu penting banget Iya, harus di underline gitu ya. harus di Iya. underline. Terus kalau penerapannya sendiri nih tentang penerapan era new normal di sekolah Mbak Lala itu gimana? Nah, kalau dalam penerapannya nih, kita mempersiapkan diri mulai dari mencuci tangan, memakai masker, sebelum memasuki kawasan sekolah. Nah, karena sekolah saya kan termasuk sekolah yang berbasis Islam ya, Iya. di bawah penyelenggara pondok pesantren. Oh. Jadi, kita membentuk Satgas Covid untuk anak asrama maupun non-asrama. Jadi Gitu. itu diadakan oleh yayasan, ya. Dan juga kemarin kita sudah melakukan vaksin. sudah melakukan Iya. vaksin. Berarti Mbak Lala sendiri sudah vaksin ya? Alhamdulillah kemarin saya sudah vaksin pertama dan kedua di sekolah. Dan ya sekolah saya juga nggak menyediakan vaksinasi untuk warga sekolah aja, tetapi untuk warga sekitar juga. Dan ada yang spesial nih dari kegiatan vaksinasi kemarin. Apa tuh? Sekolah aku disurvei langsung oleh Bapak Bupati Gresik. Disurvei Iya, langsung oleh Bapak Gus Yani namanya. Iya, Gus tahu, Yani, tahu, Gus iya. Yani. Dan beritanya dimuat langsung loh oleh koran Jawa Dimuat Pos. langsung Iya. oleh Jawa Pos, gila triple kill Iya, ya. Triple Jadi, kill. menyediakan vaksin untuk warga sekitar, disurvei langsung oleh Bapak Bupati, Iya. dan Beritanya dimuat langsung oleh koran Jawa dimuat Pos. langsung oleh koran Jawa Iya. Pos. Gila, keren banget ya. Terus dari penerapan yang dilakukan nih, sudah ada hasilnya belum? Alhamdulillah sudah ada hasilnya dan berjalan dengan baik. Seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru dapat diajak bekerja sama dengan baik. Meskipun ada kendalanya nih, kita tetap berusaha meningkatkan dan mempertahankan protokol 5M.
Oh, jadi tetap melakukan protokol 5M Iya. ya, dengan disiplin ya Iya, pastinya. pastinya tuh. Terus protokol 5M itu apa aja sih? Protokol 5M itu mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjaga jarak aman, dan menjauhi kerumunan. Jadi tetap dilakukan ya, Iya. 5M itu tadi. Kalau sudah ada hasilnya nih, tadi kan disebutkan ada kendala-kendalanya Iya. ya. Dievaluasinya gimana untuk kendala-kendala itu? Tentunya ada, kita mengevaluasi setiap hal-hal yang mungkin kurang pas dibenahi, dan juga kita tetap meningkatkan dan mempertahankan protokol 5M seperti tetap menjaga jarak aman di antara ramainya warga sekolah gitu. Masih susah ya? Iya, susah banget. Karena teman-temanmu pasti udah kumpul Iya, jadi satu. terus bentuk circle Iya, bener banget. gitu ya. Terus dari tadi yang dilakukan itu antara guru sama murid bisa kompak ya berarti Iya. ya? Jadi bisa bareng-bareng buat memutus tali rantai penyebaran virus corona. Iya, ya? benar banget. Terus untuk tantangannya nih, tindak lanjutnya dari evaluasi itu gimana? Tentunya ada, kita menindaklanjuti hal-hal yang mungkin kurang pas dan perlu dibenahi seperti pemakaian masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Karena meskipun sudah divaksin 2 kali nih, gak ada alasan kan buat kita untuk ninggalin protokol 5M. Iya bener banget, Iya. diingat-ingat ya teman-teman ya, karena bahkan tatap mukanya malah lebih rawan Iya, ya. malah lebih rawan. Iya, berarti di sekolah Mbak Lala ini sudah tertata dengan rapi ya Iya. sama perencanaannya. Iya benar banget. Dan ya di era new normal ini virus corona tetap masih ada loh, tetap masih berkembang tanpa sepengetahuan kita. Iya, benar Jadi banget. meskipun hampir 73,2 juta orang di Indonesia ini sudah divaksin, gak ada alasan kan buat kita untuk ninggalin protokol 5M dan hidup leha-leha. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Tetap patuhi 5M dan selalu waspada. Selalu waspada. Karena sepatutnya dan sejatinya di era new normal ini kita harus melakukan 2 hal. Yang Dua hal. pertama learning dan yang kedua schooling. Learning dan schooling. Iya. Apa itu learning dan schooling? Learning itu belajar gak hanya ada di sekolah. Dengan kata lain kita belajar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Sedangkan schooling kita belajar hanya ada di sekolah. Berarti kalau learning itu pembelajaran dimanapun, Iya. kapanpun, dan bagaimanapun Iya, keadaannya. Sedangkan benar. kalau schooling itu Pembelajaran wajib di sekolah. wajib di sekolah. Tapi kayaknya learning ini ya Harus, iya. ini harus diterapkan Terapkan langsung, ya. terapkan ke siswa-siswa ya. Iya. Dan kayaknya dari pembicaraan kita nih ada banyak hal yang bisa diambil. Contohnya dari kedisiplinan dan kesadaran serta kepahaman setiap individu akan adanya COVID-19 Iya, ini. benar banget. Dan kayaknya core-nya tuh kedisiplinan itu Kedisiplinan, ya, iya. karena kita juga harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, disiplin dalam mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Iya, ya. benar banget. Dan ya ada beberapa pesan nih dari saya. Di keadaan yang gak menentu ini, saya berharap bahwa hal ini tidak mengurangi semangat belajar. Karena ada pepatah nih yang mengatakan, kalau kamu gak sanggup menahan lelahnya belajar, maka suatu hari nanti kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Iya, Ya, karena itu masa muda adalah masa yang paling penting di Iya, dalam benar hidup. banget. Semua kesuksesan di masa depan kamu akan ditentukan pada saat kamu masih muda. Jadi gunakanlah masa muda kamu dengan hal-hal yang positif ya. Hal yang baik gitu ya. Iya, jadi intinya tuh gini loh, kalau kamu punya kemauan, kamu punya kamu fokus buat ngejar hal yang seharusnya kamu kejar. Jalan tuh akan ada dari mana aja. Udah kayak Manjada, ya bener banget. Kalau kamu mau akan ada 1000 jalan, tapi kalau kamu nih yang nggak mau akan ada 1000 alasan. Ya, karena ada 1000 alasan untuk Menunda, ya. pekerjaan. Karena kita nih termasuk generasi Z ya, ya, generation. Apa itu Generasi internet. Generasi Iya. ya julukannya kalian. Buktiin kalau suatu saat nanti kita tuh akan bisa menjadi a better of good generation. Pasti bisa jadi Iya. a better of good generation. Kita bersama kita bisa. kita bisa keren banget. Dan kayaknya nih dari segala hal, segala effort yang udah dilakuin tadi itu nggak bakal ada hasilnya ya kalau nggak dibarengi Dengan tawakal. Karena Bener kita banget. sebagai makhluk Tuhan nih harus mengikut sertakan Tuhan ya bagaimanapun keadaannya, benar Iya, kan? bener banget. Dan mungkin percakapan kita udah cukup sekian dan Iya, udah banyak yang udah bisa banyak. diambil, udah banyak yang bisa dicontoh buat Iya, kita berdua dan bener juga banget. semoga bisa banyak hal baik yang bisa ditiru untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih buat Mbak Lala Iya, yang sudah sama-sama. hadir, sudah mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Iya. saya, dan terima kasih buat audiens yang sudah mendengarkan cara podcast kali ini. Saya Tamara pamit undur diri. Saya Lala pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.